dan ya kita cek lebah-lebah kita. Allah, nih luar biasa, koloninya full. Ini baru sehari dipanen ya Pak Tua? Ya, baru sehari dipanen, ini sudah mulai isi lagi nih madu-madunya di dalam. Nah itu bening-bening itu yang mengkilat. Pagunya ada orang kan? Ini ragu. Ini ada ratusan kotak lebah kita punya di Rio, di perkebunan sawit, dan sampingnya di hutan akasia. Madu sehat, madu tanpa campur tangan manusia dalam pemberian makan. Ayo kita bekerja apa saja yang penting. Kalau mau pers ya gimana ya gimana saudaraku terkait dengan video yang dibacakan tadi mungkin seperti apa intinya saya bukan kriminal, saya bukan penjahat, saya bukan narkoba, saya nggak merugikan negara. Kan intinya tidak ada satu semut pun mati gara-gara saya. Jadi mengkritik rezim itu tidak sama dengan mengkritik Jokowi. Rezim dan Jokowi dua hal yang berbeda. Tadi saya katakan Jokowi itu orang Solo, suaminya Ibu Riana. Kalau rezim itu sistem, ada keuangan, ada pertambangan, kehutanan, perikanan, kelautan, kementerian, lengkap. Nah itu sistem. Nah jadi selama ini saya itu mengkritik rezim dan boleh, kan? Bukan mengkritik Jokowi. Dan sekarang yang mengkritik rezim kan bukan saya aja, semua orang sudah mengkritik sekarang. Itu intinya pledoi saya tadi itu. Dan saya sebenarnya nggak ada hubungannya sama Bambang Tri. Bambang Tri itu kan narasumber, saya host, saya ngundang dia. Isi di luar tanggung jawab saya. Saya punya studio rekaman, Anda nyewa studio saya, terserah mau nyanyi lagu rock, nyanyi lagu dangdut, nyanyi lagu aliran setan, terserah kan begitu. Nah tapi begitu yang terjadi ya. Nah jadi tapi mumpung Anda kelengkapin ya, tak konfirmasi ya kepada Anda ya, biar nggak simpang siur. Saya udah 4 bulan nggak berbincang-bincang sama Bambang Tri ya. Tapi kita nggak pernah bertengkar, kita nggak pernah berantem fisik, nggak. Hanya memang apa ya? Nggak cocok lah. Udah nggak cocok gitu aja ya. Satu tak kasih bocoran nih, biar nggak, kan di medsos tuh macam-macam beritanya. Ini bocoran ya. Suatu ketika Isya ya, jam-jam 9 malam lah ya, setelah Isya, di lantai 15 di Bareskrim nih, Bareskrim ya, saya sama Bambang Tri di situ melengkapi berkas Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto tentara yang katanya Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya, loh. Kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4.
saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang ngantarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri ini. Kejadian 4 bulan lalu? Ya waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya ini. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga. Ya mulai dari Bareskrim, ya kan? 4 bulan lalu. Ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu saya coba masa saya dibentakkan, siapa saya, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu udah dia nggak minta rokok ke saya. Gitu teman-teman ya, ini yang terjadi. Jadi saya nggak ada konflik sama Bambang, hanya hati yang paling dalam. Wah, saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Dah, tuh dia bentak saya. Dan itu foto yang saya lihat memang 5 jarinya, 10 begini dia. Yang pas pampers itu. Gitu teman-teman ya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Saya host, saya ngundang dia. Jadi jangan dicampur-campur teman. Bahkan nomor perkara sidang pun sebenarnya beda. Saya sama Bambang Tri ini harusnya sidangnya harusnya misah. Itu kenapa kok dijadikan satu? Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, nih fakta persidangan. Bambang Tri itu tidak pernah menghadirkan satupun saksi. Katanya kalau sidang itu harus menghadirkan saksi ya. 1, 2. Bambang Tri nggak pernah. Secara administrasi, semua saksi yang hadir di persidangan saya yang biayai. Ada Bang Egy juga, ada kuasa hukum juga, saya yang biayai. Mas Bambang Tri itu sepeser pun, serupiah pun nggak pernah keluar duit waktu sidang. Itu secara fakta ya, secara administrasi. Coba kalau sidangnya dipisah, nggak ada saksi sebenarnya. Bahkan pernah bentak kuasa hukum. Kuasa hukum disuruh nyari saksi, begitu dapat saksinya nggak mau, kuasa hukum dimarahi, gitu kan? Nah dari situlah banyak hal-hal yang sudah nggak seiring sejalan. Tidak bertengkar, kita udah sama-sama dewasa, ngapain berantem? Cuma diem aja. Bayangin teman, di Polda Jateng 10 hari satu kamar nggak ngomong. Apa nggak berat gitu ya? Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Fokus pledoi ya, pledoi. Pledoi apa? Sudah ya, pledoi yang tadi itulah Anda dengarkan full tadi kan. Ya saya mohon doa teman-teman ya. Saya ini cinta tanah air ya. Saya nggak pernah merugikan siapapun. Mengkritikan biasa kan. Sekarang juga kritikan di mana-mana. Doakan mudah-mudahan hakimnya adil, jernih, beriman. Saya katakan tadi jangan 10 tahun, 10 jam aja saya nggak boleh ditahan. Sedetik karena saya adalah kepala rumah tangga, suami, ayah yang dirindukan keluarganya, bukan residivis yang dibenci masyarakat atau dibenci keluarganya. Dan tidak bersalah. Dan tidak bersalah. Begitu ya, Ibu Eli? Pak Egy, ijazah Jokowi Pak, mungkin